Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bihuda wa nasara dinah ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmatan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum wa bigudumikum. Al-Faqir ucapkan kepada seluruh dan segenap para habaib, para asatidzah, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, thumma alhamdulillah wa syukrulillah. Berkat taufiknya, hidayahnya, inayahnya, riayahnya, hirasahnya, himayahnya, tergerak hati kita, ringan langkah kita, sehat afiat jasmani dan rohani kita, sehingga kita bisa kembali berkumpul bersilaturahmi dalam rangka menghadiri dan mengikuti, menyemarakkan, meramaikan, mensyiarkan majelis rutinan yang rutin kita selenggarakan di Rubat Huredoh ini. Semoga duduknya kita, kumpulnya kita terhitung sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala balas dengan berbagai macam kebaikan yang berlipat ganda. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, tadi telah sama-sama kita awali majlis kita sebagaimana biasa dengan pembacaan tawasul, pembacaan Ratib al-Atas, pembacaan kisah Maulid Nabi, yang kesemuanya tentu kita tidak lagi ragukan faedahnya, fadilahnya, manfaatnya. Semoga dari apa-apa yang kita baca tadi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyebab diampuni kesalahan kita, kekhilafan kita, kelalaian kita, dosa-dosa kita, dan sekaligus menjadi penyebab Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang sama kita tahu, kemarin kita baru saja mengikuti proses pemilihan umum, mulai dari pemilihan calon presiden, kemudian pemilihan calon anggota legislatif tingkat pusat, calon anggota legislatif tingkat provinsi, calon anggota legislatif tingkat kabupaten, dan juga pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Ya. Dan sampai saat ini perhitungan hasil dari pemilu masih tetap berjalan. Kita doakan mudah-mudahan prosesnya jujur, tanpa ada kecurangan, dan membuahkan hasil yang terbaik, insya Allah. Ya. Kalau misalkan prosesnya jujur, transparan, kemudian tidak ada manipulasi di sana sini, tidak ada intimidasi di sana sini, kemudian ditetapkanlah siapa yang akan menjadi presiden kita nantinya, maka itulah gambaran masyarakat kita pada umumnya. Ya. Jadi kalau masyarakatnya baik, insya Allah presidennya juga baik. Kalau misalkan masyarakatnya tidak baik, presidennya juga bakal menjadi presiden yang tidak baik. Ya. Makanya bahasa kasarnya jangan mimpi mau dapat pemimpin yang baik kalau masyarakatnya nggak baik. Ya.
Jangan mimpi mau mendapatkan pemimpin yang adil kalau masyarakatnya masih suka berbuat zalim. Ya. Jangan mimpi bakal dapat pemimpin yang agamis kalau masyarakatnya jauh dari nilai-nilai agama. Ya. Jadi siapa pemimpinnya itu ngegambarkan masyarakatnya. Ya. Masyarakatnya baik, lahir pemimpin yang baik. Nah, masyarakatnya zalim, ya lahir juga pemimpin yang zalim. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu ada inisiatif untuk merubah diri mereka. Ya. Jadi kalau misalkan mau dapat presiden yang baik, ya masyarakatnya baik dulu. Bagaimana masyarakat bisa baik? Ya keluarga yang ada di masyarakat baik dulu. Ya. Masyarakat itu kan kumpulan keluarga, ya kan? Keluarga 1, keluarga 2, keluarga 3, kumpul jadi masyarakat. Ya. Mustahil akan lahir, akan tercipta masyarakat yang baik kalau keluarga yang ada di tengah-tengah masyarakat bukan keluarga yang baik-baik. Ya. Dan mustahil akan terwujud keluarga yang baik kalau individu-individu yang ada di setiap keluarga tidak baik. Jadi lagi-lagi ya, kalau mau mendapatkan presiden yang baik, masyarakatnya harus baik. Masyarakatnya harus baik. Bagaimana cara masyarakatnya baik? Ya ciptakan keluarga-keluarga yang baik. Bagaimana keluarga yang baik dapat terwujud? Ya ciptakan individu-individu yang baik. Jadi intinya ibda binafsik, mulai dari diri kalian. Kullukum ra'in, kalian ini masing-masing adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ul an ra'iyatih, dan setiap kalian itu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Presiden nanti bakal ditanya bagaimana ya memimpinnya dia atas masyarakatnya. Kemudian gubernur juga bakal ditanya, wali kota, bupati juga bakal ditanya bagaimana dia ngurus kabupatennya, kotanya. Camat juga bakal ditanya bagaimana dia ngurusin masyarakat yang ada di kecamatannya. Lurah juga bakal ditanya, RW juga bakal ditanya, RT juga bakal ditanya, kepala keluarga juga bakal ditanya. Kita masing-masing juga bakal ditanya bagaimana kita memimpin diri kita, bagaimana kita menjaga anggota tubuh kita mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apakah kita sudah menjaga mata kita? Apakah kita sudah menjaga kuping kita? Apakah kita sudah menjaga mulut kita? Apakah kita sudah menjaga tangan kita? Apakah kita sudah menjaga perut kita? Apakah kita sudah menjaga kemaluan kita? Apakah kita sudah menjaga kaki kita? Semua itu bakal ditanyakan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti ketika di hari penghisapan, mulut-mulut kita ini dikunci. Sebab mulut kita ini yang paling sering bohong, makanya nanti dikunci, nggak bakal bisa ngomong. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka yang ngomong. Saya berbuat zalim, saya mencuri, saya menggosok, saya berbuat kasar, saya begini, saya begitu. Tangan, tukallimuna aydihim, tangan mereka yang bakal berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kemudian kaki mereka yang bakal bersaksi. Betul apa yang dikatakan tangan, betul dia melakukan pencurian, betul dia melakukan perampokan, betul dia melakukan kemaksiatan, betul dia menzalimi orang, betul dia mencurangi orang, dan seterusnya dan seterusnya. Bimakan yaksibun, terhadap apa yang telah mereka lakukan ketika mereka di dunia. Nah, jadi intinya kalau kita mau dapat pemimpin yang baik, ya bentuk dulu masyarakatnya yang baik. Nah,
Jangan mimpi bakal dapat pemimpin yang baik kalau masyarakatnya nggak baik. Bagaimana cara mewujudkan masyarakat yang baik? Keluarga-keluarga yang merupakan gabungan kemudian menjadi masyarakat itu juga harus baik. Bagaimana keluarga baik? Ya, masing-masing individunya harus baik. Dari mulai suaminya, istrinya, anak-anaknya, bapaknya, anak-anaknya, dan seterusnya. Maka ketika individu-individu baik, lahir keluarga-keluarga yang baik. Keluarga-keluarga yang baik kumpul, terwujud masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik akan melahirkan pemimpin yang baik. Jadi kalau misalkan besok ya, kan ada nih yang pendapatnya, wah ini pemilu banyak kecurangannya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya ya. Kalau misalkan perhitungannya betul, jujur ya, benar-benar sesuai dengan aturan, kemudian nanti siapa presidennya, itulah gambaran masyarakat kita. Ya, itu gambaran masyarakat kita, udah itu. Ya. Ente jangan ngarepin ya, bakal dapat presiden yang berani kalau masyarakatnya pengecut. Dan masyarakat yang berani nggak bakal melahirkan pemimpin yang pengecut. Jadi siapapun pemimpinnya nanti itu gambaran dari masyarakat. Kalau masyarakatnya nilai-nilai keadilannya dijalanin, kejujuran dijalanin, ya bakal melahirkan pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur. Tapi kalau masyarakatnya masih banyak yang berbuat zalim, kebanyakan yang zalimnya ketimbang yang adilnya, kebanyakan yang maksiatnya ketimbang yang taatnya. Ya maaf kata, jangan mimpi bakal dapat pemimpin yang baik. Ya. Nah, karena itu mulai dari diri kita, perbaiki diri kita, perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Hubungan kita kepada Allah yang paling utama adalah sholat. Perbaiki sholat kita. As-sholat bimakna silah. Sholat itu artinya adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat kita baik, maka hubungan kita dengan Allah akan baik. Sholat kita tidak baik, maka hubungan kita dengan Allah juga tidak baik. Kemudian perbaiki hubungan kita dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngaku umatnya Nabi, tapi berapa banyak sunnah-sunnahnya Nabi yang kita sudah kerjakan? Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, berapa banyak yang sudah kita kerjakan? Berapa banyak yang sudah kita istiqomahkan? Mulai dari sholat fajarnya, kemudian juga sholat isyraq, sholat duhanya, kemudian sholat witir, sholat tahajudnya, sholat witirnya, puasa sunnahnya, dan berbagai macam amalan-amalan sunnah yang lainnya. Perbaiki hubungan kita dengan Nabi dengan cara mengamalkan sunnah-sunnahnya. Kita amalkan mungkin selangkah demi selangkah. Yang belum mampu kita amalkan nggak apa-apa, yang kita mampu amalkan dulu. Terus berusaha untuk bisa mengamalkan yang lainnya. Insya Allah. Perbaiki juga hubungan kita dengan orang tua kita. Jangan mimpi ente bakal kaya di dunia, kaya secara materi kalau ente kurang ajar sama orang tua ente. Jangan mimpi. Kalau ente mau kaya di dunia, salah satu kuncinya bakti kepada orang tua. Baik orang tua kita itu masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Jadi kalau misalkan hidupnya susah melulu, ya, orang-orang mah udah punya ini, udah punya itu secara materi nih. Ya. Orang udah punya ini, udah punya itu, dia masih kagak punya ampe sepeda, kagak punya. Ya. Nah, berarti ada apa-apa sama ente dengan orang tua ente. Ya. Berarti ada yang nggak beres antara ente hubungannya dengan orang tua ente. Idza tarakal abdu du'a lil walidain fa innahu yanqati anhu rizquh. Jika seseorang sudah tidak mau mendoakan kedua orang tuanya, maka akan terputus rizki darinya. Jadi kunci orang yang bisa sukses di dunia salah satunya adalah berbakti kepada orang tuanya, terutama ibu. Terutama ibu. Kalau misalkan hidup kita
Sampai saat ini masih belangsak ya. Mau begini susah, mau begitu susah. Ya, susah aja pokoknya susah ya. Hidupnya susah dah. Susah ini bukan berarti mentang-mentang nggak punya apa-apa, nggak punya rumah, nggak punya kendaraan terus susah, nggak juga. Ada orang yang nyaman nggak punya rumah, nggak punya kendaraan, emang maunya ya, supaya mungkin lebih ringan nanti dihisapnya. Ini mah kepengen punya ini, kepengen punya itu, kepengennya banyak, tapi kagak ada satupun yang dia dapat. Nah, berarti ada apa-apa tuh ente sama orang tua ente, terutama sama ibu ente. Ya, buru-buru dah minta maaf, buru-buru ya minta ridhonya orang tua supaya hidup kita kagak tambah belangsak. Nah, kemudian perbaiki juga hubungan kita dengan guru kita. Ya, perbaiki hubungan kita dengan guru kita. Maaf, kalau orang tua nggak ridho sama kita, masih ada harapan kita dapat pengampunan. Tapi kalau udah guru nggak ridho sama kita, ya mau wali dari ujung barat sampai ujung timur dunia ini ente pintain doanya, kagak bakal tembus itu doanya buat ente. Ya, mau yang doain ente wali kutub lagi. Tapi kalau ente udah menyakiti guru, apalagi gurunya guru yang guru futuh ente, guru ini nanti macam-macam. Ada guru talaki, guru yang ente belajar sama dia. Ada guru tabaruk yang sesekali ente dateng ya, cuman nggak terlalu terikat sama dia. Ketika misalkan kayak Habib Umar datang ke sini, kita ikut hadir di taklimnya beliau, di ceramahnya beliau. Nah itu guru tabaruk. Nanti di atas guru tabaruk ada lagi guru talaki yang kita belajar ya intensif kepada mereka secara talaki, tatap muka ya, belajar ini belajar itu. Dan nanti ada lagi Syekhul Futuh ya, guru futuh yang bakal buka jalan ente ya untuk sampai kepada usul ilallah ya. Nah, kalau kita bermasalah dengan guru futuh yang kayak begitu, mau yang doain ente wali kutub sekalipun ya, itu nggak bakal mempan. Bukan doa wali kutubnya, tapi karena entenya ya. Bukan karena wali kutubnya, tapi karena entinya yang bermasalah ya. Bukan karena doa si walinya, bukan karena doa si ulama, tapi entinya yang bermasalah. Makanya jangan cari gara-gara dengan guru, apalagi guru itu menjadi guru futuh kita. Wah, bakal sulit hidup kita. Na'udzubillahi min dzalik ya. Perbaiki hubungan kita dengan guru kita ya. Kemudian ya, perbaiki juga hubungan kita dengan sesama kita ya. Perbaiki hubungan kita dengan saudara-saudari kita. Perbaiki juga yang gak kalah penting, cara kita nyari duit. Perbaikin juga cara kita nyari duit, karena ini juga bakal berdampak sama hidup kita, sama diri kita, bahkan berdampak juga sama keluarga kita. Selama ini kerja kita, usaha kita, dagang kita udah bener apa kagak nih? Bertentangan gak sama syariat? Berlawanan gak sama syariat? Nah, itu harus kita pikirin. Kalau orang tidak mikirin dari mana dia dapat duit, dari mana dia dapat makan, maka harga dirinya nggak berbeda dengan apa yang keluar dari perutnya. Kata Imam Ghazali, kalau orang udah nggak peduli ya, dari mana dia bisa dapat makan, dari mana dia bisa dapat duit, maka harga dirinya nggak berbeda dengan apa yang keluar dari perutnya, yaitu kotoran. Perbaikin cara kita bekerja. Ya, ini kerja kita bener gak nih? Sesuai gak dengan syariat? Ngelanggar syariat gak nih? Nah, kalau misalkan gak ngelanggar syariat, jalanin terus. Kalau misalkan melanggar syariat, cari yang gak ngelanggar syariat. Sebelum kita terlalu terikat sama pekerjaan kita itu. Kemudian usaha kita ini udah sesuai gak nih sama syariat nih? Ya. Terus cara dagang kita udah sesuai gak nih? Berlawanan gak dengan syariat? Ada gak yang kita langgar? Sebab
Kalau kita melakukan jual beli dengan cara yang haram, kita dapat duit dari hasil yang haram. Kita beli makanannya jadi makanan haram. Kita makan jadi daging. Daging di dalam tubuh kita jadi daging haram. Daging kita memproduksi spermanya jadi haram. Kita jimak sama bini kita, sperma kita ketemu sama sel telur, spermanya jadi zigot. Zigotnya jadi haram. Zigot berubah jadi embrio, embrionya embrio hasil haram. Embrio berubah jadi janin, janinnya hasil dari sperma yang haram. Janinnya berubah jadi bayi, lahir, bayinya hasil dari daging yang haram. Kemudian tumbuh berkembang jadi anak-anak kita dari hasil yang haram. Tumbuh jadi remaja dagingnya daging haram. Jangan salahin kalau anak kita nantinya kagak bisa diatur. Disuruh sholat susah, disuruh ngaji susah, disuruh bener susah, pengennya main mulu. Diajarin ngaji susah, dimasukin pondok kabur ya. Susah diajarin begini, susah diajarin begitu. Jangan marahin anak kita dulu ya. Dulu kasih makannya pakai apa? Emang berdampak, Bib? Ya jelas berdampak. Jelas berdampak. Dipikir gak berdampak? Berdampak. Anaknya mah nggak salah ya. Anaknya mah nggak salah, cuman orang tuanya yang salah. Makanya perhatiin cara kerja kita, cara usaha kita, cara dagang kita, cara bisnis kita. Ini bener gak nih, sesuai dengan syariat gak nih? Jangan cuman kita pikirin untungnya aja, pikirin juga bener apa kagaknya nih cara kita nih. Untung banyak kalau semuanya haram ya. Na'udzubillahi min dzalik. Oh, alhamdulillah Beb. Saya mah bisnis walaupun kecil-kecilan tapi nggak ada yang melanggar syariat ya. Ya alhamdulillah. Walaupun kecil, walaupun penghasilannya kecil, nggak ada yang melanggar syariat, lanjutin udah. Jangan jadikan kerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, dagang kita cuman buat nyari keuntungan dunia aja. Jangan, sayang banget. Sayang. Kalau kita kerja ya, di PT, kerja di kantor, ya, kita usaha ini, usaha itu, kita bisnis A, bisnis B, bisnis C, kita dagang ini, dagang itu. Jangan cuman ngambil keuntungan dunia aja, sayang. Tapi jadikan juga ladang ibadah. Bisa Bib, bisa. Kerjaan di PT bisa jadi ibadah Bib, bisa. Siapa bilang nggak bisa? Asalkan diniatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya fayasiru min a'malil akhirah bi husnin niyat. Atau kama qala Nabi SAW. Kata Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'limu Ta'lim, beliau nukil hadis Nabi bahwa Nabi SAW bersabda, berapa banyak ya, perkara-perkara yang orientasinya orientasi dunia, pekerjaan-pekerjaan yang orientasinya dunia, dagang, kerja, dagangnya dagang beras, dagang apa lagi, dagang ikan, dagang gorengan, dagang A, dagang B, dagang C, kerja di PT, kerja di pabrik, kerja di kantor ya. Berapa banyak pekerjaan-pekerjaan dunia, pekerjaan yang orientasinya dunia, berubah menjadi amalan akhirat, berubah jadi ibadah itu pekerjaan, gara-gara apa? Bisabab husnun niyah, gara-gara sebab niat yang baik. Begitu keluar rumah, ya Allah, saya keluar rumah ikhtiar untuk mencari rizkimu yang halal ya Allah. Kalau kepengen mah ya Allah saya kagak mau, saya pengennya ibadah di rumah, sholat, ngaji, baca Quran, wirid,
tapi saya juga ada kewajiban, saya harus nafkahin anak istri saya. Maka saya langkahkan kaki saya keluar rumah, ikhtiar untuk mencari rizkimu yang halal ya Allah. Ya Allah, saya keluar rumah supaya saya dapat rizki yang halal. Dari situ saya bisa dapat duit. Dari duit itu saya bisa beliin anak istri saya baju yang layak supaya mereka bisa tutup auratnya. Ya Allah, saya keluar rumah ini ya Allah, pengen berangkat ke PT, pengen berangkat ke pasar, pengen berangkat ke warung, ya, pengen jualan di mana, ya, supaya dengan rezeki itu ya, saya dapat duit, saya bisa sekolahin anak saya, supaya anak-anak saya bisa ngaji, ya, kenal huruf hijaiyah, bisa baca Quran, bisa sholat, bisa ibadah. Ya Allah, saya keluar rumah supaya saya bisa dapat rezeki yang halal. Dengan rezeki yang halal nanti saya bisa sedekah, saya bisa bantu saudara saya bisa bantu teman saya yang lagi kesusahan, saya bisa bantu tetangga saya bisa bantu saudara-saudari saya, umat Islam yang lainnya. Ya Allah, saya keluar rumah, berangkat ke PT, berangkat ke pasar, berangkat ke warung, ya Allah, semata-mata untuk mencari rezekimu yang halal ya Allah. Dengan duit itu nanti ya Allah, saya bisa punya penghasilan sehingga saya bisa nafkahin anak istri saya bisa bantu saudara-saudari saya, supaya saya nggak minta-minta sama orang, nggak ngemis-ngemis sama orang, yang akhirnya bisa menjatuhkan diri saya sebagai seorang muslim. Banyak niat-niatnya, niat-niat yang baik, berbagai macam niat baik dia bawa ke tempat kerja. Dari mulai dia ngelangkahin kaki keluar rumah ke tempat kerjaannya, selama di tempat kerjaannya berjam-jam, sampai pulang lagi kelihatannya mah lagi kerja, tapi malaikat nulisnya dia lagi ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi berapa banyak ya, amalan-amalan ya, pekerjaan yang orientasinya orientasi dunia, tapi karena niatnya baik maka berubah jadi amalan akhirat dan diganjar pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berapa banyak juga pekerjaan-pekerjaan amalan-amalan akhirat ya, tapi berubah jadi amalan dunia, jadi pekerjaan dunia gara-gara jeleknya nih niat, bisuin niat. Kamin amalin yatasawwaru bisurati amalil akhirah fayasiru min amali dunya bisuin niyyah. Berapa banyak amalan-amalan akhirat berubah hanya tercatat sebagai pekerjaan dunia belaka gara-gara jeleknya nih niat ya, seperti contoh misalkan orang sedekah ini orientasinya akhirat, tapi dia sedekah niat supaya dipuji, dia sedekah supaya dibilang dermawan, dia sedekah supaya dibilang orang baik, nah, dia sedekah supaya nanti pas pemilihan itu kepilih ya, pas pileg kepilih ya. Berarti nggak boleh tuh Bib ngambil duit yang begituan Bib. Nah loh ya. Kemarin siapa tuh yang ngambil serangan pajar ya, habis ada di depan rumah Bib, mau bazir Bib. Boleh gak Bib ya, itu Bib kita ambil Bib, kira-kira boleh gak? Hah? Boleh gak? Sekarang saya mau tanya nih, itu halal apa haram? Hah? Bingung kan? Berarti kalau udah bingung itu syubhat. Ya kan? Innal halala bayinun, yang halal jelas. Kalau halal udah pasti jawab halal. Wa innal harama bayinun, yang haram jelas. Wa bainahuma, dan di antara itu umurun mutasyabihatun, ada perkara yang samar-samar. Namanya syubhat. Ini halal apa haram ya? Kalau kita ragu begitu, dia halal apa haram ya? Nah, itu syubhat tuh. Ya. Syubhat itu mendekati haram. Ya. Berarti duitnya duit syubhat, duit syubhat. Terus ente beliin daging, jadi daging syubhat. Ya. Begitu lagi terus, daging ente makan, ya, jadi daging di badan ente, daging ente daging syubhat. Ya.
Terus begitu lagi aja, ya, lahir anak ente subhat ya. Si subhat ya. Makanya kalau misalkan anak ente susah diatur ya jangan nyalain anak ente dulu, jangan-jangan duit hasil serangan pajar itu. jadi subhat ya. Jadi sobat bib subhat jatuhnya ya. Tapi ada satu ulama ya itu membolehkan, ini cuman jangan jadi patokan ya. Misalkan kayak contoh nih sekarang nih pemilihan presiden nih. Yang satu calonnya baik, yang satu zolim. Yang satu baik, yang satu zolim nih ya. Sedangkan yang zolim nebar duit. Ini yang satu nih, kalau dia kagak nebar duit udah pasti kalah. Udah pasti kalah nih ya. Udah pasti kalah nih. Berarti dia harus nebar duit juga, Bib. Boleh, Bib? Boleh. Boleh main duit, Bib, itu, Bib. Boleh main duit. Berarti nggak beda jauh dong, Bib, sama yang zolim tadi, Bib. Beda. Kalau yang zolim tadi masuknya ar-rashi wal murtasi finnar. Yang nyogok sama yang disogok masuk neraka. Tapi kalau yang ini, yang alim ini, yang baik ini, jatuhnya sedekah. Jatuhnya sedekah. Sebab kalau dia nggak begitu, hancur nih. Hancur. Pemimpin zolim menang. Kalau udah pemimpin zolim menang, rusak ini rakyat. Berarti boleh Bib, dia Bib, ya mau nggak mau. Begitu. Tapi kalau dia jatuhnya sedekah. Karena untuk mencegah kebatilan. Oh, berarti besok nyalek Bib, boleh Bib pakai money politik. Tak dulu ya. Ini mah kalau kasus tertentu ya, jangan dijadiin dalil ya. Jangan dijadiin dalil ya. Ini mah kalau misalkan nggak ada cara lain, waduh, pemilihan lurah di satu kampung, yang satu lurahnya, wah, udah kacau dah kalau dia jadi lurah, udah ngaco dah, udah pasti ngaco dah ya. Jelas-jelas nih, fasik, zolim, fasik, udah ketahuan nih nyata-nyata, bukan konon katanya, tapi udah bener-bener nyata. Nah ini yang lawannya satu soleh, baik deh ya. Ini yang si fasik nih, wah jebar-jebar duit. Lah ini dia kalau misal kagak pakai duit juga bisa kalah. Boleh, dalam keadaan seperti itu boleh. Tapi niatnya sodako. Mencegah mudorot yang lebih besar. Kalau yang baik dihitungnya jadi sedekah, kalau yang ini dihitungnya jadi suap. Karena caranya dia menghalalkan kebatilan. Tapi kalau yang ini mencegah kebatilan, beda ya. Jadi perbaiki niat kita ya. Jadi banyak juga amalan-amalan akhirat yang karena niatnya nggak benar maka berubah hanya sekedar jadi pekerjaan dunia gara-gara niatnya jelek ya. Orang berangkat haji bukannya pengen ibadah benar-benar, tapi supaya pengen dipanggil haji. Ngaji ya, bukannya pengen nuntut ilmu, bukannya pengen ngebenerin hati, pengen ngebenerin diri, tapi niatnya macam-macam ya. Niatnya nggak baik. Ya. Akhirnya amalan-amalan akhirat tadi karena niatnya nggak baik hanya tertulis sebatas pekerjaan dunia. Nah, jadi perbaikin diri kita, perbaikin cara kita cari duit, perbaikin cara kerja kita. Kalau cara kita cari duitnya baik, ya, walaupun sedikit tapi halal, insya Allah lebih berkah. Insya Allah dimakan juga jadi makanan yang berkah. Keluarga kita juga akhirnya keluarga jadi keluarga yang diberkahi. Keluarga yang diberkahi akhirnya masyarakat juga jadi masyarakat yang diberkahi. Masyarakat yang diberkahi tadi akan diberikan oleh Allah pemimpin yang juga diberkahi. Nah, jadi pahit-pahitnya jangan mimpi dapat pemimpin yang baik kalau masyarakatnya belum baik.
Jangan mimpi dapat pemimpin yang adil kalau masyarakatnya masih banyak yang zalim. Jangan mimpi dapat pemimpin yang jujur kalau masyarakatnya masih banyak yang tukang tepu, tukang khianat. Dikasih amanat, khianat. Dikasih kepercayaan, dia khianat. Ya. Bagaimana masyarakat yang seperti itu akan melahirkan pemimpin yang baik? Bagaimana masyarakat yang seperti itu akan melahirkan pemimpin yang amanat? Ya sulit, sulit. Ya. Tapi mudah-mudahan kita berdoa, ya, di tengah-tengah kita masih banyak para ulama, para habaib, para kiai yang istiqomah menuntun umat untuk menjadi umat yang lebih baik. Insya Allah kita juga bakal dapat pemimpin yang baik. Makanya dengerin kata ulama, ya, dengerin apa kata para ulama. Karena ulama yang benar ini nggak bakal bikin kita celaka. Mereka bakal bikin kita selamat. Ya. Ulama yang benar, ulama akhirat, ulama beneran nih, nggak bakal bikin kita celaka, bakal bikin kita selamat. Walaupun mungkin nggak enak caranya. Itu ulama yang benar tuh. Kalau ulama yang benar ngajaknya ke sorga beneran. Kalau ulama-ulamaan ngajaknya ke sorgaan. Mereka cuman menjadikan umat, mereka cuman menjadikan pengikutnya sebagai wasilah, sebagai sarana untuk mereka mendapatkan keuntungan pribadi. Mereka jual pengikutnya, mereka jual jamaahnya kepada para penguasa supaya mereka dapat keuntungan pribadi. Ada Bib, ada. Dari semenjak dulu sampai sekarang ada. Yang dia jual umatnya, dia jual pengikutnya, ya, untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dia nggak peduli sama umatnya, dia nggak peduli sama jamaahnya. Yang penting gimana caranya dia dapat cuan, ya. Dia dapat keuntungan pribadi, ya, dia jual jamaahnya, ya. Datang nih caleg, datang nih calon-calon pemimpin ke dia, ya, nego dah, jamaah aneh ada sekian ribu, ya, siap dukung ente, tapi ente mau ngasih apa sama aneh, ya, hitam di atas putih, ya, DP dulu 50%, ya. Kalau misalkan gak jadi ya DP angus, ya. Kalau jadi tambahin sisanya, ya. Tapi emang kadang-kadang ya pejabat mesti digituin, sekali-kali mesti diakalin, ya. Jangan ulama melulu yang diakalin. Kadang-kadang ulama yang ikhlas, ulama yang waro, ya, dia tanpa pamrih. Karena dia lihat ini pemimpin baik, pemimpin bagus. Kalau nggak didukung zolim kita. Dia ajak murid-muridnya, dia ajak jamaahnya, dia ajak santrinya untuk ngedukung, ya, tanpa pamrih. Cuman kadang-kadang begitu jadi lupa tuh, ya, lupa. Dan memang si ulama ini memang nggak mau minta apa-apa, tapi paling kagak, ya, paling kagak, ya, tahu diri, ya. Paling kagak tahu diri, ya, biar ada timbal baliknya, ya. Tapi si ulama yang begini nggak bakal minta apa-apa. Yang penting umat makin baik, yang penting rakyat makin baik, yang penting syiar-syiar Islam bisa lebih syiar, ya. Harapan dia itu, ya, kepentingannya dia hanya kepentingan Islam wal muslimin, bukan kepentingan pribadi, bukan. Nah, ada ulama-ulama yang kayak begitu, ikutin, pegang, jangan sampai lepas, ikutin langkahnya, ambil berkahnya, jangan sampai lepas, ya. Bagaimana Bib caranya? Ya kita lihatlah track recordnya mereka, ya. Sekarang ada media sosial, ya, nggak susah-susah kita nyari. Nah, ini ulama begini bagaimana nih track recordnya, ya. Oh ternyata memang dari dulu istiqomah, ikutin yang begitu, ikutin tuh. Insya Allah nggak bakal nyelakain kalau ulama yang kayak begitu. Tapi kalau ulama-ulamaan yang ngajaknya ke sorgaan, bukan sorga beneran, ya. Ujung-ujungnya ente yang dimanfaatin, ente yang dijual, ya. Kadang-kadang ente dijual lagi dibilang anak yatim. Kesian nih anak yatim nih, padahal ente masih ada bapaknya, dibilangnya anak yatim.
nggak beda jauh kayak begitu dah modelnya. Nah, makanya yuk mari sama-sama kita introspeksi diri. Kita mulai dari diri kita masing-masing, kita perbaiki diri kita. Kita perbaiki diri kita, perbaiki hati kita. Ya. Kita perbaiki hati kita. Kalau menurut Imam Ghazali, ini memperbaiki hati ada 3 tahapan. Yang pertama takholli. Takholli, kita keluarin nih sifat-sifat jelek yang ada di hati kita. Sifat hasud, sifat dengki, sifat iri, sombong, tuh bersih-bersihin tuh. Ya, takholli, kosongin tuh hati kita dari penyakit-penyakit hati. Setelah kosongin, setelah takholli, baru nanti tahalli. Ya. Kita perindah hati kita dengan sifat-sifat yang baik. Ikhlas, waro, sabar, syukur, qanaah, zuhud, ya, tawadhu, dan yang semacamnya. Itu sifat-sifat baik. Kita hiasin hati-hati kita. Nanti kalau sudah begitu, baru kita masuk ke dalam tahap tajalli. Ya. Apa itu tajalli? Nanti dah ya penjelasannya. Ya. Sebab kalau dijelasin sekarang kepanjangan, ngerti kagak puyeng iya. Ya. Yang pertama, kita bersihin hati kita dari penyakit-penyakit hati kita. Ya. Bersihin sekuat kita, semampu kita, ya. Supaya hati kita makin hari makin bersih. Insya Allah bantu dengan wirid, bantu dengan zikir. Sebab ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, berzikir itu dapat menenangkan hati. Hati yang bersih itu identik dengan hati yang tenang. Ya. Salah satu cara menenangkan hati yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca tuh ratib al-attas, ratib al-haddad, dan wirid-wirid yang lainnya. Baca jangan cuma malam Jumat aja. Nah, kalau bisa setiap hari ente baca. Waktunya kapan, Bib? Kalau mau afdol waktunya malam ba'dal isya. Waduh, Bib, takutnya ba'dal isya saya nggak bisa istiqomah, Bib. Ya udah, kapan aja, yang penting sehari baca. Walaupun lagi di jalanan, lagi naik motor sambil baca. Ya, kalau kita baca sendiri paling 15 menit selesai. Baca tuh. Jadi kita zaman sekarang nih minimal punya wiritan yang mesti kita dawamin buat keseharian kita. Man laisa lahul wirid fahuwal kirid. Kata Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, siapa yang kagak punya wirid fahuwa kirid, maka dia sama kayak kirdun alias monyet. Ya. Kira-kira zaman sekarang apa, Bib? Kalau ada ratib al-attas, ada ratib al-haddad. Bib, kalau ratib kayaknya buat aneh, Bib, kepanjangan, Bib. Ya, ana baru doyan ngaji, Bib. Ya udah, kata Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, zaman sekarang nih, zaman yang kemaksiatan merajalela di sekitar kita, banyakin baca istighfar dan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyakin baca istighfar dan sholawat. Harus punya pegangan wirid untuk kita dawamkan di keseharian kita. Itu membantu untuk memperbaiki hati kita dan menjaga hati kita dari penyakit-penyakit hati. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Pokoknya